Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, alhamdulillah bertemu kembali dengan Login Pajak Channel yang membahas tentang seputar perpajakan. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membahas tentang cara membuat NPWP untuk wanita yang sudah menikah. Dan pembahasan kali ini adalah untuk kategori wajib pajak, istri memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya terpisah dengan kode MT, yang dalam arti istri yang menginginkan membuat NPWP sendiri dan berpisah dengan NPWP suaminya. Dan adapun dokumen-dokumen yang harus disiapkan adalah 1. KTP istri, 2. Kartu keluarga, 3. KTP suami, 4. NPWP suami, 5. Surat nikah, dan 6. Surat pernyataan istri. Dan untuk nomor 4, 5, dan 6 disiapkan dalam bentuk file PDF atau image yang nanti akan diupload sebagai syarat dalam mengajukan NPWP ini. Nah rekan-rekan sekalian, ini kita akan mulai tahapan proses cara membuat NPWP untuk wanita yang sudah menikah. Ini kita masuk ke search engine Google, lalu kita ketik irek.pajak.go.id, lalu kita visit. Kini kita masuk ke dashboard pendaftaran NPWP pada menu login, lalu kita klik daftar pada bagian bawah yang kami tandai panah merah. Kini kita masuk ke pendaftaran akun langkah 1 dari langkah 2. Kita diminta untuk mengisi alamat email, kode CAPTCA. Nah, selanjutnya kita klik daftar. Setelah alamat email kita isi dan kode CAPTCA, lalu kita klik daftar pada bagian bawah yang kami tandai panah merah. Maka akan ada notifikasi, terima kasih, Anda telah selesai melakukan langkah 1 dari pendaftaran akun di sistem kami. Selanjutnya silakan cek email Anda untuk mendapatkan link untuk melanjutkan langkah 2 dari rangkaian proses pendaftaran akun. Kini kita lihat email kita yang tadi kita daftarkan. Terlihat ada email masuk dari e-registration. Lalu kita buka email tersebut. Nah inilah email masuknya. Email aktivasi akun. Sistem kami menerima permintaan pendaftaran akun untuk Anda. Untuk mengaktifkan akun Anda, silakan klik tautan berikut ini. Lalu link verifikasi yang kami tandai panah merah. Nah rekan-rekan sekalian, kini kita masuk ke pendaftaran akun langkah 2 dari 2. Selamat, email Anda telah terverifikasi. Untuk Anda gunakan untuk mendaftar akun pada sistem kami. Selanjutnya silakan isikan identitas Anda di bawah ini. Maka kita isikan nama, alamat email, password, dan nomor HP. Selanjutnya kita scroll ke bawah untuk melanjutkan dan mengisi pertanyaan-pertanyaan ini. Setelah data-data terisi termasuk pertanyaan dan jawaban, maka kita isi kode CAPTCA sesuai dengan yang ada di sebelah kiri. Lalu kita klik daftar. Maka akan ada notifikasi sukses, terima kasih, Anda telah selesai melakukan langkah 2 dari pendaftaran akun di sistem kami. Selanjutnya silakan cek email Anda untuk mendapatkan link untuk melanjutkan langkah aktivasi dari rangkaian proses pendaftaran akun. Kini kita buka email kita, terlihat ada email masuk dari e-registration. Lalu kita buka email tersebut. Nah inilah email masuknya, email aktivasi akun. Sistem kami menerima permintaan pendaftaran akun untuk Anda.
Untuk mengaktifkan akun Anda, silakan klik tautan berikut ini. Lalu kita klik link aktivasi yang kami tandai panah merah. Maka akan ada notifikasi selamat, akun atas nama Anda telah berhasil dibuat. Fasilitas pertama yang dapat Anda nikmati melalui sistem kami adalah pendaftaran NPWP. Lalu kita klik di sini untuk memulai pendaftaran NPWP. Kini kita masuk pada menu formulir registrasi data wajib pajak pada bagian pendaftaran. Untuk poin A, kategori wajib pajak, ada beberapa pilihan untuk membuat NPWP yang wanita yang menikah, yaitu pilihannya wanita yang telah hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim dengan singkatan HB. Ini maksudnya adalah wanita yang telah bercerai. Selanjutnya adalah istri dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan singkatan PH, yaitu ada kesepakatan antara istri dan suami memisahkan harta sehingga mengajukan NPWP sendiri. Selanjutnya adalah istri memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah, disingkat MT. Maksudnya adalah istri yang memilih ingin memisahkan antara menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sehingga mengajukan NPWP pribadi. Maka kita checklist pilihan tersebut. Kemudian kita scroll ke bawah untuk melihat poin-poin yang lain. Selanjutnya kita diminta untuk mengisi status pusat atau cabang, lalu kita pilih pusat. Kemudian data suami untuk kategori wajib pajak istri, kita checklist WNI. Kemudian NPWP suami, kita isi NPWP suami kita. Maka setelah NPWP suami kita input, maka secara otomatis akan muncul nama suami kita yang telah disamarkan. Setelah itu kita lihat pada bagian paling bawah terdapat keterangan data NPWP sukses diambil. Ini berarti menandakan kita berhasil melakukan langkah ini. Maka kita klik next untuk melanjutkan proses ini. Kini kita masuk ke langkah kedua, yaitu identitas, di mana pada poin B, identitas wajib pajak, kita mengisi nama wajib pajak, gelar depan atau ada gelar belakang, tempat tanggal lahir. Setelah terisi, kita scroll ke bawah untuk melihat data-data apa saja yang harus diisi. Kemudian kita diminta untuk mengisi jenis kelamin, tentunya perempuan karena statusnya wanita yang sudah menikah. Status pernikahan kita pilih kawin, kebangsaan Indonesia. Kemudian kita diminta untuk mengisi nomor KK serta nomor NIK. Kemudian setelah semua terisi, kita klik validasi data. Maka terlihat pada bagian bawah terdapat keterangan validasi data kependudukan berhasil. Maka kita dapat melanjutkan langkah selanjutnya dengan mengklik next. Nah rekan-rekan sekalian, kini kita masuk ke langkah ketiga, yaitu penghasilan. Terlihat poin C, sumber penghasilan, apakah pekerjaan dalam hubungan kerja. Kemudian kita scroll ke bawah untuk melihat sumber penghasilan lainnya. Kita lihat ada juga sumber penghasilan dari kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Kita akan pilih sesuai dengan kegiatan yang kita miliki. Kemudian kita kembali ke scroll ke atas untuk pada poin sumber penghasilan. Maka kita pilih pekerjaan dalam hubungan kerja, yang pada saat ini kita ambil contoh adalah pegawai swasta. Lalu kita checklist. Maka untuk pengisian klasifikasi lapangan usaha, kita klik pada kolom tersebut. Kini kita diarahkan pada menu cari KLU.
Ada beberapa pilihan di sini seperti pegawai negeri sipil, anggota militer dan kepolisian, pegawai badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, pegawai swasta dan pensiunan. Lalu kita pilih pegawai swasta, kemudian kita klik pilih pada sudut kanan yang kami tandai panah merah. Setelah terisi, lalu kita scroll ke bawah, kemudian kita klik next untuk melanjutkan. Nah rekan-rekan sekalian, kini kita sudah masuk ke langkah keempat, yaitu alamat domisili, di mana kita diminta untuk mengisi alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya. Setelah nama jalan, blok, nomor, RT RW telah terisi, lalu kita harus mengisi kode wilayah dengan cara mengklik kotak kode wilayah untuk mencari kode wilayah ya secara sistem. Kini kita diarahkan masuk ke cari wilayah, kemudian kita ketik kelurahan atau desa serta kecamatan. Setelah kita ketik nama kelurahan dan kecamatannya, lalu kita pilih cari pada sudut kanan atas yang kami tandai panah merah. Dan inilah kelurahan dan kecamatan yang tadi kita cari sudah berhasil ditampilkan, begitu juga ID wilayahnya. Selanjutnya kita klik pilih yang kami tandai panah merah, maka kita akan diarahkan kembali ke menu tampilan awal. Terlihat kode wilayah sudah tampil beserta kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, dan kode pos. Kemudian kita klik next untuk melanjutkan. Nah rekan-rekan sekalian, kini kita masuk ke langkah kelima, yaitu alamat KTP. Poin E, alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas diri. Jika memang sama dengan alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya, maka kita checklist pada kotak keterangan tersebut. Jika data sudah lengkap dan benar, maka kita mengarah ke sudut kanan bawah, lalu kita klik next untuk melanjutkan. Kini kita masuk ke langkah keenam, yaitu alamat usaha. Poin F, alamat tempat usaha bukan karyawan atau pegawai. Nah kita jika memang datanya kita karyawan, maka kita scroll ke bawah untuk melanjutkan. Lalu kita klik next untuk melanjutkan pada sudut kanan bawah yang kami tandai panah merah. Kini kita masuk ke langkah ketujuh, yaitu info tambahan. Poin G, info tambahan, kisaran penghasilan per bulan. Kita pilih sesuai dengan penghasilan yang kita terima per bulan. Setelah itu kita klik next. Rekan-rekan sekalian, kini kita masuk ke langkah ke-8, yaitu persyaratan. Persyaratan untuk memproses permohonan pendaftaran NPWP. Diperlukan persyaratan yang harus dilampirkan. Saudara adalah wajib pajak orang pribadi berstatus pusat yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas dengan kategori. Silakan upload syarat-syarat berikut. Lalu kita scroll ke bawah untuk melihat data-data yang harus diupload. Dan inilah beberapa dokumen yang harus kita upload sebagai syarat-syarat dengan jenis file image atau PDF. Ukuran file maksimal 2 MB, yaitu fotokopi NPWP suami WNI atau ID pajak luar negeri untuk WNA. Kedua, surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami. Dan ketiga, fotokopi akte perkawinan atau dokumen sejenisnya. Dan inilah contoh surat pernyataan menghendaki menjalankan kewajiban perpajakan terpisah. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama, nik, dan alamat. Sehubungan dengan permohonan NPWP yang terpisah dengan suami, nama suami dan NPWP-nya. Lalu kita scroll ke bawah untuk melihat data yang lainnya. Dan pada bagian bawah terdapat tanggal, bulan, dan tahun, serta nama dan tanda tangan. Nah rekan-rekan sekalian, gini kita akan melakukan proses upload. Yang pertama adalah fotokopi NPWP suami yang WNI
atau ID pajak luar negeri khusus yang WNA dengan cara kita klik tanda plus upload yang warna biru. Kemudian kita akan diarahkan ke file database kita, lalu kita pilih data NPWP kita yang berformat PDF, kemudian kita klik open pada bagian bawah yang kami tandai panah merah. Dan kini kita kembali ke menu tampilan dari proses upload. Kita lihat upload dari NPWP kita sudah terlampirkan. Maka langkah selanjutnya adalah kita mengupload surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami. Maka kita klik tanda plus upload yang berwarna biru. Kemudian kita diarahkan kembali ke file database kita untuk memilih file surat pernyataan istri yang berformat PDF. Kemudian setelah dipilih, lalu kita klik open pada bagian bawah yang kami tandai panah merah. Kini kita diarahkan kembali ke menu awalan tampilan upload. Kita lihat surat pernyataan istri sudah terlampirkan. Maka kita akan melakukan upload ketiga, yaitu fotokopi akte perkawinan atau dokumen sejenis. Maka seperti biasa kita klik tanda plus dan upload yang berwarna biru. Kini kita diarahkan kembali ke file database kita untuk memilih file surat nikah dengan format PDF. Kemudian kita pilih. Selanjutnya kita klik open pada bagian bawah yang kami tandai panah merah. Nah rekan-rekan sekalian, seperti kita lihat bersama bahwa 3 syarat untuk mengajukan NPWP pribadi telah kita lampirkan. Maka selanjutnya kita klik next pada bagian kanan bawah yang kami tandai panah merah. Dan sekalian, kini kita masuk ke langkah 9, yaitu pernyataan. Pernyataan dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah kita checklist benar dan kita checklist juga lengkap. Kemudian pada keterangan bawahnya terlihat dengan terbitnya NPWP, saya menyatakan akan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, atau belum akan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan alasan belum terpenuhi syarat objektif sebagai wajib pajak. Kita pilih di antara dua ini. Kemudian setelah di checklist, lalu kita klik next pada sudut kanan bawah yang kami tandai panah merah. Nah rekan-rekan sekalian, kini kita masuk ke langkah yang terakhir, yaitu PP23, pemberitahuan mengikuti tarif umum PP23. Kemudian kita scroll ke bawah untuk melihat data lengkapnya. Setelah membaca dan memahami ketentuan dimaksud, saya memilih untuk dikenai pajak penghasilan sesuai ketentuan dan peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 sebesar 0,5%, atau dikenai pajak penghasilan sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan. Setelah kita pilih, lalu kita klik simpan. Akan ada notifikasi konfirmasi apakah Anda yakin simpan rekam formulir, lalu kita klik iya. Kemudian kita akan diarahkan ke dashboard status pendaftaran NPWP dengan status lengkap. Kemudian kita klik minta token yang kami tandai panah merah. Maka akan ada notifikasi kita diminta untuk memasukkan kode CAPTCHA. Setelah kita ketik, lalu kita pilih submit. Akan ada keterangan sukses, token berhasil terkirim ke email kita. Kemudian kita tutup, dan selanjutnya kita akan buka email kita untuk melihat kode token yang telah dikirim. Dan inilah email masuk kita dari e-registration. Kemudian kita klik email tersebut untuk melihat kode tokennya. Dan inilah email masuknya. Token Anda dengan nomor layanan sekian adalah sekian-sekian. Selanjutnya silakan lakukan pengiriman dengan menekan tombol kirim permohonan
pada dashboard permohonan pendaftaran NPWP. Dan perlu diingat, kita bisa mengcopy atau mencatat kode token tersebut. Nah rekan-rekan sekalian, kini kita kembali ke menu dashboard status pendaftaran NPWP. Kemudian kita menuju ke arah kanan, lalu kita klik kirim permohonan. Ini kita diarahkan masuk ke surat pernyataan memperoleh informasi perpajakan melalui aplikasi e-registration. Surat pernyataan memperoleh informasi perpajakan, saya menyatakan bahwa telah memperoleh informasi yang jelas dari Direktorat Jenderal Pajak. Lalu kita checklist, kemudian telah menerima penjelasan bahwa pajak yang terdaftar mempunyai hak untuk memperoleh layanan informasi perpajakan. Kita checklist juga, kemudian pada isi token kita isi sesuai yang tadi di email dari e-registration. Setelah kita isi pada tokennya, lalu kita ke arah kanan bawah, kita klik kirim untuk mengirim surat pernyataan memperoleh informasi perpajakan ini. Maka akan ada notifikasi Anda telah terdaftar sebagai wajib pajak di Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor pokok wajib pajak atau NPWP di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Informasi di atas juga dikirimkan ke email dengan alamat email yang terdaftar di aplikasi ini. Setelah itu kita bisa mengikuti survei atau dilewatkan. Selanjutnya kita akan membuka email kita untuk melihat NPWP elektronik yang telah dikirimkan. Sebelumnya kita kembali ke menu dashboard status pendaftaran NPWP. Kita lihat statusnya di verifikasi, yang artinya adalah sudah berhasil mendapatkan NPWP dan NPWP tersebut dapat digunakan untuk pelaporan dan pembayaran pajak. Namun dalam pemeriksaan kerekaman dokumen, informasi berikutnya akan kami sampaikan melalui email atau bersurat ke alamat korespondensi. Kemudian kita buka email kita, terlihat ada email masuk dari e-registration, pendaftaran e-registrasi, pajak diterima. Lalu kita klik. Nah rekan-rekan sekalian, inilah email masuk. Terima kasih telah bergabung ke dalam barisan pahlawan keuangan negara yang terhormat Bapak Ibu. Terima kasih Anda telah terdaftar sebagai wajib pajak pusat di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Nomor pokok wajib pajak NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dan digunakan sebagai tanda pengenal diri wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Kita lihat nomor NPWP-nya sudah ada. Selamat, Anda telah memiliki nomor NPWP sekarang. Dengan demikian selesai sudah proses tahapan cara membuat NPWP untuk wanita menikah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mari berkarya untuk kita dan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.